meja. Iya. Nah, ini kan merupakan sebuah pengetahuan dasar yang mungkin wajib kita punya, wajib kita ketahui ya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti gempa bumi misalnya. Iya, betul. Ya. Oke. Ya, nah terkait mungkin alat-alat sistem alutsista yang dimiliki oleh Basarnas gitu. Dan kita tahu kan kalau alat-alat penyelamat kan boleh dikatakan ini sangat-sangat spesifik gitu ya. Iya. Nah, kalau di Sulsel sendiri komponen-komponen yang dimiliki Mas Rizal mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat? Untuk peralatan utama yang kita miliki di Basarnas Sulawesi Selatan saat ini adalah untuk wilayah perairan kita punya 3 unit kapal. 3 kapal. Iya, satu kapal ukuran 20 meter yang kita tempatkan di Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. Oh, iya. Untuk membackup wilayah Teluk Bone, perbatasan Sulawesi Tenggara. Iya. Kemudian satu kapal 28 meter kita tempatkan di Pelabuhan Potere untuk backup wilayah utara Laut Sulawesi. Iya, Laut Sulawesi bagian utara. Kemudian kita punya satu lagi kapal 70 meter KN Sarkama Jaya yang dilengkapi dengan helideck dan ROV yang kemarin sempat kita perbantukan untuk membantu pencarian KRI Nanggala 402. Itu untuk wilayah perairan. Untuk mengantisipasi bencana khususnya gempa bumi kita punya rescue truck yang dilengkapi dengan peralatan baik soaring, kemudian search cam, kamera untuk mencari, kemudian ada live detector yang kita gunakan untuk mencari korban yang masih hidup di reruntuhan. Kemudian chamber yang kita gunakan untuk antisipasi penyelam-penyelam kita yang mengalami dekompresi. Dekompresi, betul. Iya. Jadi kita sudah punya alat itu. Sudah punya chamber juga ya? Kita sudah punya alat itu. Kemudian ada twister yang kita gunakan. Jadi penyelam tidak harus lagi mengayuh menggunakan fin dengan kaki, sehingga sudah bisa pakai robotnya mereka untuk bergerak, tinggal mengarahkan kemana mereka mau bergerak. Sama seperti milik angkatan laut begitu, angkatan laut. Untuk pertolongan di ketinggian kita sudah punya tactical ascender sama seperti alat traveling yang kita bisa tembakkan ke atas. Teman-teman rescue dari bawah bisa naik dengan motor sama dengan US Army yang mereka gunakan. Itu kita sudah punya di Sulawesi Selatan. Kemudian hal yang paling penting saya pikir adalah aplikasi SARMAP yang kita join kerjasama dengan Australia yang bisa membantu untuk memprediksi posisi pada saat ada kapal tenggelam atau kapal hanyut dengan memasukkan koordinat terakhir dan jam terakhir posisi lost contact, sehingga kita bisa membantu kantor SAR di seluruh Indonesia untuk memberikan prediksi posisi dan pola pencarian yang bisa digunakan teman-teman. Itu untuk pemanfaatan teknologi. Itu pemanfaatan teknologi. Jadi sudah cukup di-upgrade sebenarnya ya peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Basarnas. Ya, alhamdulillah untuk saat ini kita upgrade terus, kita perbaiki terus, apa yang kurang kita tindak lanjuti, walaupun dengan keterbatasan yang ada, yang jelas kita bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Paling tidak alat-alat yang dimiliki ini merupakan sesuai dengan kebutuhan bencana yang ada di depan begitu ya, kepentingan penyelamatan, pencarian begitu. Iya, kita sudah dikenal Indonesia ini supermarketnya bencana. Iya, betul. Sehingga peralatan kita harus sesuai dengan peta yang sudah kita buat terkait dengan kebencanaan, apa yang rawannya kita ini. Untuk wilayah Sulawesi Selatan kalau banjir, alat apa saja yang kita butuhkan untuk evakuasi banjir. Kemudian dari data yang kami kirimkan ke pusat bahwa 117 operasi SAR yang kita laksanakan dalam setahun itu cenderungnya 117 operasi SAR. Untuk 2021 kita 117 operasi SAR. Sudah 107 2021 ini? Untuk 2021 ini belum. 2020 kemarin ya maksudnya? 2020 itu 117. 117. Nah, untuk saat ini sampai tanggal kemarin terakhir 30 April kita berada di kisaran 40 operasi SAR. Itu bermacam-macam, bukan hanya bencana ya? Bukan hanya bencana. Untuk tahun ini berimbang antara musibah pelayaran, kecelakaan pelayaran dengan kondisi membahayakan manusia.
Termasuk mungkin ini kemarin yang terjadi di Luwu bocah yang tenggelam ya. Iya, betul. Itu masuk kategori kondisi membahayakan manusia. Kondisi membahayakan manusia. Iya. Oke, bocah tenggelam yang terseret sampai berapa nm ya? Itu 2,5 nautical mile, 5 km dari lokasi. 5 ya. km dari lokasi, iya. ya. Baik. Ya, nah kita tahu juga Mas Rizal kalau untuk soal penyelamat ini kan bukan cuman ada di SAR begitu ya. Iya. Kemudian tadi kita sempat singgung polisi ada, ya BNPB ada. Nah ini bentuk koordinasinya seperti apa? Iya, koordinasi kita itu rutin, intens. Kami komunikasi. Iya. Karena kalau kami cenderung teman-teman tahu bahwa musibah yang kami tangani adalah musibah pelayaran dan kecelakaan penerbangan. Iya. Kemudian di teman-teman di penanggulangan bencana terkait dengan bencana alam, baik itu banjir, gempa bumi dan sebagainya, tanah longsor. Dan satu yang spesial teman-teman kita dari Dinas Pemadam Kebakaran yang punya tanggung jawab besar, bukan hanya kebakaran. Betul. Mungkin teman-teman masyarakat taunya bahwa pemadam kebakaran hanya untuk memadamkan api. Tapi sebenarnya mereka punya tanggung jawab besar saat ini. Mereka mengemban tugas tanggung jawab sebagai animal rescue. Ular masuk rumah. Kemudian ada biawak di atas plafon. Semuanya itu tanggung jawabnya teman-teman. Ini kan kebanyakan saat ini petugas-petugas pemadam kebakaran, teman-teman petugas pemadam kebakaran, ya itu tugas tambahannya begitu ya. Iya, betul. Nah, ketika terjadi hal yang seperti itu kan terdekat adalah petugas pemadam kebakaran, ya. Oke, nggak mungkin jauh-jauh cari tim SAR gitu untuk mengevakuasi King Cobra dari rumah. Iya, tapi kami membantu teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran apabila mereka melaksanakan pemadaman, kemudian pencarian, ada korban yang terjebak di dalam. Nah, itu kan masuk kategori penanganan yang memerlukan penanganan khusus. Teman-teman pemadam memerlukan kami koordinasi dengan kepala dinas pemadam, kemudian apabila terkait dengan bencana memerlukan kami, maka kami koordinasinya satu arah. Kami koordinasi satu arah sehingga sangat mudah, tidak butuh waktu lama untuk menggerakkan Basarnas apabila Basarnas dibutuhkan. Demikian juga halnya teman-teman pemadam apabila dibutuhkan oleh Basarnas, maka kami sinkron satu suara. Alhamdulillah itulah yang kita syukuri di Sulawesi Selatan. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Rizal, apakah personil Basarnas ini sudah ada sampai ke daerah-daerah atau untuk saat ini hanya terfokus dulu di ibu kota provinsi? Untuk personil kita untuk Sulawesi Selatan kita terbagi. Yang pertama kita tempatkan personil di unit siaga SAR Bantaeng. Jadi ada di Bantaeng itu untuk membackup Laut Selatan. Kemudian kita ada di Selayar, satu tim di Selayar. Kemudian ada satu tim yang standby juga di Kabupaten Bone. Untuk wilayah utara, iya kita di backup oleh teman-teman dari Palopo. Jadi ada yang standby di Palopo yang untuk membackup wilayah bagian utara. Nah, sekarang kita sementara mengusulkan, insya Allah minggu depan kita akan ketemu dengan pemerintah daerah Parepare. Harapan kami akan tempatkan satu tim di sana untuk mengantisipasi kecelakaan pelayaran, karena dari historinya Parepare adalah cukup rawan. Satu daerah yang rawan karena adalah daerah Bandar Madani. Di mana hampir semua pelayaran dari Kalimantan itu muaranya ke Parepare, sehingga kita antisipasi itu. Nah Mas Rizal, kalau mungkin masalah kemampuan, apakah tim-tim misalnya dari BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian juga dari pemadam kebakaran, ketika di situ tidak ada petugas dari atau personil dari Basarnas, apakah mereka memiliki kemampuan yang sama begitu dengan tim-tim personil Basarnas? Karena taruhlah misalnya ketika ada kejadian yang memerlukan penanganan khusus itu tadi. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaannya. Baik. Untuk teman-teman saat ini hampir semuanya sudah merata. Untuk teman-teman, kami anggap teman-teman dari BPBD, dari dinas-dinas yang lain adalah potensi SAR, orang yang memiliki kemampuan untuk membantu Basarnas dalam tugas kemanusiaan, tugas pencarian dan pertolongan. Kami di Basarnas punya program untuk pelatihan, sehingga kami berupaya untuk mengcover semua tenaga-tenaga relawan,
teman-teman dari penanggulangan bencana, kemudian teman-teman dari dinas-dinas yang lain untuk ikut andil dalam pelatihan itu, sehingga mereka begitu selesai melaksanakan kegiatan pelatihan mereka sudah punya standar minimum yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan, baik itu kecelakaan di perairan, di ketinggian maupun di gunung hutan. Jadi hampir semua teman-teman yang ada di wilayah Sulawesi Selatan ini sudah memiliki kemampuan yang sama untuk memberikan pertolongan. Baik itu medikal dan sebagainya. Teman-teman semua dari penanggulangan bencana, dari pemadam, kemudian dari teman-teman dari TNI Polri itu hampir memiliki kualifikasi yang sama. Jadi nggak perlu jauh-jauh sebetulnya untuk cari Basarnas kalau memang di situ belum ada personil atau tim dari Basarnas yang ditempatkan begitu ya. Iya, dan itulah yang terjadi saat ini. Apabila terjadi suatu musibah di daerah yang kami jauh untuk menjangkaunya, contoh misalnya di daerah Kabupaten Baru yang perlu 2 sampai 3 jam untuk sampai ke sana, itu tidak harus nunggu Basarnas. Jadi ada teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di sana, ya. Kemudian ada dari Dinas Sosial Tagana, iya, teman-teman potensi yang ada di sana, mereka lebih dulu untuk melakukan pencarian. Jadi begitu kami tiba, teman-teman yang lain sudah ada di sana. Jadi kami hanya membantu untuk mengarahkan apa yang harus kita laksanakan. Karena sampai di sana juga kita briefing, evaluasi apa kendala teman-teman selama melakukan pencarian. Walaupun kami terlambat 3 jam, prosesnya sudah seperti apa yang dilaksanakan. Jadi sebetulnya boleh ditekankan bahwa tidak ada sebenarnya tugas yang tumpang tindih begitu ya antara SAR, kemudian BNPB, kepolisian, Tagana dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Saat ini semua sudah paham. Ya, semua sudah paham terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Karena kami selalu mengikat itu, terakhir kami mengikat di awal tahun ini, kami mengikat teman-teman semuanya di rapat koordinasi, mengingatkan kembali tugas dan tanggung jawab itu. Siapa berbuat apa pada saat terjadi bencana, siapa berbuat apa. Kemudian bencana itu pada saat terjadi banyak bantuan logistik, siapa yang bertanggung jawab terhadap logistik itu. Nah, itu dia. Itu sudah jelas semua. Sehingga kita sudah tidak ada masalah. Mungkin perlu kita laksanakan dengan menjaga protokol kesehatan untuk melaksanakan simulasi ulang. Itu perlu kita latihkan kembali, karena bukan hanya di Basarnas, mungkin saja teman-teman di pemerintah daerah, bahwa orang yang sudah paham terkait dengan tugas apa yang harus dikerjakan, tapi karena mutasi pergantian personil sehingga mungkin kurang klop dengan tim kerjanya, sehingga itu perlu kita rutin untuk simulasikan dengan stakeholder terkait. Oke, Mas Rizal, kita rehat dulu sejenak, Mas Rizal. Lalu kita lanjutkan lagi untuk beberapa menit ke depan. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Waktunya kentongan. Bukit tebing dan jurang selalu memberi keindahan yang menakjubkan bagi setiap mata yang memandangnya. Namun di balik itu ada bahaya yang setiap saat mengintai kita akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Terutama pada kondisi tebing yang tidak ditumbuhi pohon dan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Keindahan yang sedang kita nikmati sesaat akan terusik manakala kita dapat mengamati secara seksama dengan adanya tanda-tanda utama akan terjadi tanah longsor, seperti munculnya retakan vertikal pada tebingnya, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur di sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Tanda-tanda itu mengisyaratkan kita sebaiknya menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali bersama pendengar di Dialog Interaktif pada sore hari ini. Kentongan Dialog Tanggap Bencana, dan kita masih bersama dengan Badan SAR Nasional Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan, kesiapsiagaan Basarnas untuk mengantisipasi bencana ya. Baik, tadi kita sudah bahas banyak, termasuk juga peralatan-peralatan alutsista yang dimiliki oleh Badan SAR Nasional ini ya.
apa-apa saja, dan sudah dijelaskan tadi pendengar bahwa semuanya sudah komplit sesuai dengan kebutuhan ya akan kebencanaan yang ada di negara kita. Ya, saya lanjut lagi nih Mas Rizal. Ya, kalau mungkin kita tahu bahwa dalam setiap operasi pencarian, ya, operasi penyelamatan juga biasa kan dilibatkan anjing-anjing pelacak begitu. Iya, ya, anjing-anjing pelacak gitu kan. Tapi pada umumnya Zat masih diturunkan oleh dari unsur Polri begitu ya? Iya betul, dari teman-teman dari K9. K9. Sejauh ini bagaimana kok? Apakah di SAR juga sudah punya fasilitas anjing pelacaknya atau gimana Mas? Iya. Untuk saat ini dari Basarnas kita belum punya anjing pelacak atau K9 itu. Jadi untuk sementara saat ini kami jika membutuhkan bantuan kami berkoordinasi ke Direktorat Sabara. Iya. Karena dalam hal ini untuk K9 itu berada di bawah Sabara, sehingga apabila kami butuhkan kami bersurat untuk meminta bantuan perbantuan anjing pelacak untuk membantu melakukan pencarian korban-korban bencana. Ya. Tapi kalau di kedepannya mungkin akan ada begitu ya? Khusus memang sangat penting. Kami sudah memprogramkan itu. Kami menjajaki beberapa komunitas-komunitas untuk membantu kami dalam hal penyiapan sarana kemudian prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program K9 ini. Nah, ini yang kami telusuri, mudah-mudahan di tahun ini bisa tercapai. Sehingga di tahun berikutnya 2022 kita sudah punya K9 sendiri yang bisa bertugas untuk membantu kami dalam pencarian korban, khususnya korban bencana. Tapi memang keberadaan K9 ini kan sangat dibutuhkan begitu Mas Rizal ya, karena kan terbukti dalam beberapa operasi pencarian keberadaan anjing pelacak ini kan sangat-sangat membantu untuk menemukan korban bencana ya. Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Contoh pada saat kita mencari korban bencana banjir bandang di Kabupaten Masamba, Utara, ya. Itu banyak korban yang dilaporkan hilang. Nah, kami mau mencari dengan standar biasa, manusia biasa melakukan pencarian susah. Mencium untuk membedakan mana bangkai dan mana bangkai binatang dan bangkai manusia. Itu susah. Ditambah dengan medan yang sulit, berlumpur, kemudian kita tidak tahu di mana posisinya titiknya di mana. Nah, sehingga pada saat itu kami dibantu teman-teman dari K9 Polda Sulsel yang dibantukan sana mencari. Alhamdulillah ketemu satu korban yang tertimbun. Itu kedalamannya mencapai 1 meter lebih di bawah tanah, itu masih bisa dicium sama anjing-anjing dari K9. Oke. Ya, nah kita tahu kan seperti telah kita sampaikan tadi bahwa negara kita kan boleh dikatakan sumbernya daerah yang paling di apa ya? Supermarketnya bencana. Iya, betul. Segala jenis kebencanaan ada semua di negara kita, termasuk gempa bumi yang kerap kali melanda negara kita, bahkan sampai dengan kekuatan 7-9 pernah ya itu di Aceh ya. Ini merupakan kekuatan yang paling besar dalam sejarah gempa di Indonesia. Kemudian di Palu sampai 7 skala Richter. Nah, ini kan tentunya butuh yang namanya penanganan dan kualifikasi khusus nih. Iya, betul. Nah, apakah memang ada yang khusus yang personil yang memang dibutuhkan kualifikasi khusus untuk menangani ini? Iya. Untuk penanganan ini perlu standar kualifikasi dari Insarak eksternal dari gabungan beberapa negara-negara. Dan untuk Basarnas saat ini alhamdulillah kita sudah memiliki sertifikasi itu, sehingga kami bentuk satu tim khusus yang bisa bertugas di mana saja di seluruh Indonesia maupun di negara-negara yang membutuhkan bantuan. Kita punya nama Inasar. Tim Inasar, Indonesia Search and Rescue, di mana kualifikasinya adalah seluruh anggota tim memiliki kualifikasi untuk melakukan pencarian dan pertolongan di daerah gempa atau reruntuhan. Nah, tim ini saat ini hanya ada di kantor pusat, sehingga apabila ada daerah-daerah kita di Indonesia yang memerlukan bantuan untuk pencarian akibat korban gempa, maka tim ini akan didatangkan. Akan didatangkan. Sejak kapan tim ini ada? Tim ini berdiri tahun 2019. Jadi masih muda usianya sebetulnya. Masih sangat muda karena ini kita dasari historinya adalah pada saat terjadi gempa di
negara Jepang, Iya. di mana Indonesia mengirimkan Tim. ke sana untuk melakukan perbantuan Iya. pencarian korban yang ada di sana. Mereka menolak, menolak dengan dasar kita belum memiliki sertifikasi, Kualifikasi. iya, sertifikasi dan kualifikasi untuk membantu mereka. Iya. Nah, karena ketatnya aturan di sana, sehingga kami tidak bisa masuk ke sana, sehingga kami kembali ke Indonesia dan mempelajari itu, sehingga 2 tahun kami, 2017 kemudian 2018 kami masih gagal untuk tesnya itu. Di 2019 kami minta mengajukan lagi ke Insarak untuk melaksanakan tes ulang, uji kompetensi ulang. Nah, alhamdulillah di 2019 itu kami berhasil memperoleh sertifikat Insarak eksternal, sehingga kami bisa saat ini sudah bisa untuk melakukan perbantuan pencarian pertolongan korban di luar negeri yang tertimpa bencana gempa dan reruntuhan. Apa sih kualifikasi untuk INASA ini, Mas Rizal? Iya, kualifikasinya mereka harus memiliki kemampuan melaksanakan operasi SAR itu minimal 7 hari berturut-turut 7 tanpa hari henti. berturut. Iya, jadi mereka akan melaksanakan operasi SAR tanpa henti. Kemudian teman-teman harus punya kualifikasi untuk menentukan atau memetakan di mana posisi-posisi korban. Kemudian kemampuan untuk menentukan struktur bangunan, struktur bangunan, kemudian kemampuan untuk melakukan medical evacuation, bagaimana korban ini tertimpa, apakah harus segera dibawa ke rumah sakit atau mungkin hanya treatment biasa, ya. Kemudian teman-teman harus bisa melaksanakan manajemen posko yang baik. Kemudian sistem koordinasi antara semua tim yang ada di lapangan, karena timnya terbagi-bagi. Ada tim yang melakukan pencarian, kemudian ada tim yang melaksanakan komunikasi, kemudian pembagian jam waktu istirahat. Ini dari seluruh tim ini. Tidak mungkin manusia harus melaksanakan secara terus menerus ya, terus menerus 1 kali 24 jam. Mereka kan apalagi kita tahu jam kerja saja dalam 1 hari kita kan jam. Sudah diatur. Betul. Nah, mereka juga pakai standar itu. Tidak mungkin kamu kerja lebih dari 8 jam dalam 1 hari dengan beban kerja yang berat seperti ini. Nah, manajemen pengaturannya itu seperti apa? Jadi kami tidak bekerja, sebenarnya kami tidak bekerja 1 kali 24 jam orang-orang itu saja. Memang kami bekerja 1 kali 24 jam. Iya, tetapi dibagi. Namun orangnya bukan itu saja. Iya. Jadi kami bagi jamnya, kami upload sehingga tugas ini tetap berjalan. Berkesinambungan. Iya, masyarakat juga puas. Nggak putus-putus. Iya, itu yang penting karena masyarakat kita kan untuk di Indonesia ini cenderung memaksa untuk harus, tidak peduli kapan saja, pokoknya harus cepat dilaksanakan, sehingga itulah yang didasari sama dengan sertifikasi yang kita laksanakan di Insarak itu. Nah, modelnya seperti itu. Oke. Jadi komplit sebenarnya kemampuan yang dimiliki selain punya kemampuan berpikir ya, harus mungkin smart ya. Iya. Karena ini harus menentukan struktur bangunan. Ini kan juga harus bisa hitung-hitungan, harus bisa hitung-hitungan gitu. Harus punya fisik yang prima juga. Dan peralatan yang mereka gunakan peralatan memadai. Hanya untuk itu. Terbatas. Kalau kita berbeda. Contoh misalnya kita gunakan K12 alat memotong itu, mungkin kita bisa gunakan untuk motong beton dinding biasa. Kemudian kalau di Inasar, kalau khusus untuk motong beton saja. Kalau untuk motong dinding saja. Jadi mereka sudah lebih spesifik alatnya. Oke, alat-alatnya khusus begitu ya? Alatnya khusus, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Iya. Oke. Jadi untuk membobol dinding beda. Iya. Ya. Untuk memindahkan juga beda. Iya. Oke. Jadi mereka lebih spesifik. Nah, itulah yang mendasari kita sehingga pada saat kita laksanakan. Sudah pernah turun nggak ini timnya? Di baru-baru di untuk Sulawesi Barat sudah iya. turun. Kemarin di Sulawesi Barat tim Inasar turun. Kami dibantu dengan 1 Hercules membawa seluruh perlengkapan termasuk truk-truknya itu dibawa ke Mamuju. Mereka stay di Mamuju. Nah, mereka kurang lebih 10 hari di sana. Setelah korban semua sudah terevakuasi, baru mereka kembali ke Jakarta. Oke. Iya. Baik, karena waktu kita sudah akan habis ini, Mas Rizal. Nah, mungkin
perlu edukasi juga nih kepada masyarakat. Kita tahu kan daerah kita rawan bencana gempa baru-baru ya, kemudian juga sering beberapa kali sudah terjadi banjir bandang ya. Tanah longsor ini yang beberapa kali ya, yang paling rawan juga tanah longsor. Mungkin apa yang perlu Mas Rizal sampaikan kepada masyarakat ya, terutama mungkin mereka-mereka ini yang berada atau tinggal di wilayah-wilayah yang sangat rawan terjadinya bencana. Iya, yang pertama adalah melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat saat ini sudah banyak mendapat link dari teman-teman kita dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terkait dengan kondisi cuaca maupun kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga harapan kami adalah masyarakat mendengarkan himbauan-himbauan dari aparat setempat. Apabila sudah diberikan warning untuk meninggalkan tempat, untuk segera meninggalkan tempat, tidak usah lagi untuk menunda-nunda, karena hal yang menunda-nunda inilah yang mengakibatkan celaka bagi kita. Nah, itu mungkin harapan saya. Kemudian pada saat sudah terjadi bencananya sudah terjadi, masyarakat tidak bisa untuk menolong, jangan memaksakan untuk menolong. Korban cukup satu saja, jangan menambah korban lagi. Nah, biarkanlah kami yang bekerja, dengan catatan teman-teman atau masyarakat kita begitu mendapatkan informasi kejadian musibah, bencana maupun kondisi membanggakan manusia, untuk segera menginformasikan ke kami di Basarnas, sehingga kami bisa menggerakkan tim yang terdekat. Kalau kami tidak sempat kami sampai dalam waktu yang singkat ke daerah tersebut, maka kami akan berkoordinasi ke teman-teman potensi yang ada di daerah tersebut. Seperti BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, dari Tagana juga, teman-teman Tagana, dan banyak organisasi. Sekarang di daerah-daerah kita sudah banyak organisasi, ada kita dari mahasiswa sudah aktif untuk membentuk organisasi-organisasi besar yang tujuannya untuk membantu masyarakat. Dan mungkin ke depan ini perlu juga ya, nanti adik-adik mahasiswa ini dibimbing khusus begitu ya, untuk memiliki pengetahuan SAR yang lebih lengkap lagi. Iya, kalau adik-adik mahasiswa kita, kalau ada waktu luang mereka akan meminta kami. Jadi intens mereka, kegiatan kami ini dari awal bulan sampai akhir bulan pasti terisi oleh kegiatan adik mahasiswa. Sehingga kami latih, kalau bukan kami yang ke tempatnya mereka akan yang ke tempat kita untuk berlatih. Sehingga mereka minimal punya basic, pengetahuan dasar. punya basic untuk membantu, minimal untuk menyelamatkan diri sendiri. Inilah yang tidak bisa kita pungkiri pendengar ya, Mas Rizal, bahwa negara kita memang adalah negara yang rawan bencana, supermarketnya bencana ada di sini, kesiapsiagaan yang penting kita miliki, dan pengetahuan edukasi tentang potensi-potensi kebencanaan yang ada di sekitar kita. Ya. Dan yang penting tadi mungkin saya kutip lagi, kalau nggak bisa menyelamatkan, selamatkan diri sendiri dulu. Iya. Itu yang minimal kita harus menyelamatkan diri sendiri. Jangan menambah korban. Baik. Ya, Mas Rizal, terima kasih banyak atas waktunya dari Basarnas Sulawesi Selatan. Sudah bergabung. Ini sebuah perbincangan yang sangat menarik. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi para pendengar ya, dimanapun Anda berada, mengenai bagaimana operasi-operasi penyelamatan yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional. Hingga di sini Salvian bersama Mas Rizal dari Basarnas Sulawesi Selatan menemani Anda dalam dialog kentongan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.